Sebagai seorang solo videografi, kalian pasti pernah merasa kesulitan ketika ingin mengambil footage ataupun scene yang mengharuskan lebih dari satu orang. Contohnya kayak gini. Misalnya kalian pengen menjelasin sesuatu dan kalian jalan ke kiri, kemudian kalian jalan ke kanan juga. Kalian pengen kameranya itu ngikutin kayak gini. Nah, hal yang kayak gini tuh sulit banget dilakukan satu orang ya, karena ya siapa yang megangin kameranya. Tapi sekarang, kalian bisa melakukan ini secara sendiri karena fitur fast trackingnya dari Steady Pro ini. Ini adalah Brica Steady Pro. Gue nggak nyangka banget pada akhirnya gue bisa mencobai sebuah gimbal. Karena emang sebelumnya gue belum pernah sama sekali merasakan mudahnya bikin video stabil pakai gimbal. Dan sekarang gimbal ini harganya udah tergolong sangat worth it ya dengan apa yang dikasih. Ini adalah boxnya. Dan di dalamnya kita akan dapat carrying case yang bagus banget cuy. Di dalam case-nya ini kita akan nemuin kitab-kitab yang sepertinya perlu kalian baca kalau pertama kali punya gimbal kayak gue. Ada juga gimbalnya, ada kabel Type-C, ada juga mini tripodnya. Dan ada holder untuk action cam. Ya, gimbal ini bisa dipakai untuk HP dan juga action cam. Sekarang kita ke desainnya dulu. Steady Pro ini masih membawa desain yang klasik seperti pendahulunya. Artinya, kalau kalian mau upgrade dari versi terdahulu, kalian gak bakal bingung karena desainnya itu masih sangat familiar. Untuk bobotnya sendiri juga terbilang ringan ya, karena cuma 474 gram aja. Ya kalau ditambah HP sih bisa sampai 600-700 gram, masih enak dipakai juga dengan satu tangan. Gimbal ini juga udah pakai motor panning, tilting, dan rolling, sehingga bisa disebut dengan 3-axis stabilizer. Di bagian atas ini ada penjepit HP yang bisa dipakai untuk sebagian besar HP sekarang ya, dengan beban maksimum di 280 gram. Di atas penjepit HP-nya ini ada lubang screw untuk aksesoris lain juga nih. Ada juga screw untuk mengencangkan di bagian sini yang bisa disesuaikan untuk menstabilkan gimbal sebelum dipakai. Di bagian depan sini ada joystick yang bisa mengatur tilting dan panning. Ada juga lampu indikator mode dan juga lampu Bluetooth. Di sini ada button ganti mode. Ada juga button on-off yang bisa berguna untuk start dan end record. Di bagian sininya ada juga zoom control. Di samping kirinya ada lubang Type-C dan USB. Yang Type-C itu untuk ngecas dan yang USB itu untuk ngecas HP-nya. Ya, jadi gimbal ini tuh bisa digunakan sebagai powerbank dadakan nih. Ada juga lubang screw 1/4 inch untuk dipasangin aksesoris lain. Di samping kanannya ada lampu indikator baterai. Di bagian belakangnya ada button trigger. Dan di bagian pegangannya ini itu lembut banget karena udah dilapisin sama kulit sintetis gitu yang bertekstur kayak kulit jeruk. Di bagian bawahnya ada lubang 1/4 inch lagi buat mini tripod ataupun aksesoris lain. Di gimbal ini ada 4 mode yang bisa dipakai langsung, yaitu PF, PTF, L, dan POV. PF itu pan following, artinya kamera akan ikut perputaran ke kiri dan ke kanan. Untuk tilt dan juga roll-nya itu akan di-lock. Selanjutnya ada PTF atau pan tilt following. Artinya kamera akan ikut gerak ke kiri dan ke kanan dan tiltnya akan ke atas dan ke bawah atau dongak ke atas atau dongak ke bawah. Kemudian ada L atau lock. Artinya kamera akan di-lock di semua motornya. Kalau mau nengok kiri, kanan, atau atas bawah gitu, mesti pakai joysticknya. Terakhir ada POV atau point of view. Jadi semua motor akan mengikuti arah gerak dari pergerakan tangan dan tentunya ini lebih stabil ya. Kalau dirasa gimbalnya terlalu lambat untuk mengikuti gerakan kita bisa pakai mode sport dengan cara tekan button trigger dan tahan sampai lampu modenya berkedip. Maka gimbal akan merespon gerakan dengan sangat cepat. Dan ini cocok banget untuk nge-shoot pergerakan cepat kayak misalnya olahraga dan sebagainya. Terus ada juga mode Inception yang kameranya tuh muter kayak gitu. Caranya gampang banget, tinggal masuk ke mode PF, terus pegang dengan posisi horizontal. Dan klik mode 3 kali sampai bunyi ting, baru arahin kameranya deh kita mau nge-shoot kemana.
Terus kalau mau ngerekam potret gimana bang? Kalau gue sih caranya masuk ke mode 1 dan arahin gimbal secara horizontal. Dan puter gimbalnya aja ke kanan sampai mentok dan udah deh. Kalau posisi gimbalnya kembali ke vertikal, maka akan kembali ke mode landscape. Tapi gimana bang kalau mau potret tapi ngerekam sendiri dan harus vertikal? Bisa juga dengan puter holder phone-nya ini, kemudian pasang HP secara potret. Nah, motor yang ini tuh harus ada di sebelah kanan. Kalau HP nggak seimbang, coba seimbangin di skrunya ini dan juga holdernya. Kalau udah dirasa seimbang, langsung nyalain aja. Kalau enggak, jangan dipaksain ya. Kalau kalian mau balikin posisi awal, misalnya kalian udah pakai joystick untuk gerak kiri ke kanan, kalian tinggal klik button trigger aja 2 kali, maka otomatis gimbalnya akan kembali ke posisi semula. Kalau gimbal kalian dirasa udah kurang oke atau miring-miring atau nggak seimbang, kalian bisa kalibrasi aja dan caranya gampang banget. Tinggal klik tombol mode ini sebanyak 5 kali dengan cepat, sampai bunyi ting dan tungguin aja sampai selesai. Ketika kalian pakai kamera ultrawide, motor rollingnya itu suka kelihatan. Jadi sebisa mungkin pakai gimbalnya tuh dengan arah horizontal aja, jangan vertikal. Nah, bagusnya semua mode ini tuh nggak perlu pakai aplikasi Brica Steady Q. Jadi ini cakep banget sih, tanpa aplikasi aja tuh udah bagus, apalagi pakai aplikasi. Sekarang kita ke bagian aplikasinya nih. Untuk pakai apps-nya, kita perlu connect ke Bluetooth. Jadi buka apps-nya dan klik connect Bluetooth. Kalau udah, nanti bisa masuk ke aplikasinya. Seperti di awal video, gue pakai mode face tracking dari aplikasinya. Tapi ada juga fitur lain yang sering gue pakai, yaitu object tracking. Caranya juga gampang banget, tinggal masuk ke mode object tracking, kemudian drag objek yang mau kita tracking. Dan udah deh. Ini keren banget sih, soalnya bisa bikin video yang fokus ke barangnya gini, jadi lebih gampang gitu. Kalau kalian nggak bisa pakai fitur yang ada di aplikasinya, padahal sudah connect Bluetooth, coba kalian tutup aplikasinya dan buka lagi dan klik connect Bluetooth. Connectin Bluetooth-nya itu harus lewat button yang ini ya, biar semua fiturnya jalan. Kalau connect manual via setting sih kadang fiturnya suka nggak jalan. Ada juga fitur time-lapse, jadi gimbalnya itu bakal motret sesuai arah yang kita mau, dan itu time-lapse tuh. Caranya juga gampang banget, tinggal masuk ke mode time-lapse, atur shutter dan time sesuai keinginan, kemudian tentukan titik awal time-lapse dan klik icon ini. Geser ke kamera pakai joystick untuk titik selanjutnya dan klik icon ini lagi. Gitu terus sampai maksimal 5 titik dan klik start. Fitur timelapse ini juga menurut gua bagus banget sih, karena kita bisa merekam kejadian di sekitar kita, dan timelapse tentunya. Kemudian di menu momen itu ada banyak banget template yang bisa kalian pakai. Tapi gue sendiri sebenarnya lebih suka ngotak-atik aja ya. Jadi mungkin bakalan kepake juga kalau kepepet. Jadi kalau misalnya kalian punya ini silahkan explore aja. Bagus-bagus kok. Sisanya di aplikasi ini ya kayak pengaturan aja sih. Kayak gestur, resolusi, pengaturan auto dan manual, dan lain-lain. Menurut gua, dari gimbalnya sendiri aja nih udah oke banget tanpa aplikasi. Nah, pas dikasih aplikasi, ini tuh malah makin mantep gitu. Gua udah pakai gimbal ini tuh hampir sebulan, dan ini ada beberapa video yang gua ambil pakai gimbal ini. Let's go, kita lihat.
Masuk ke kesimpulan, gimbal Brika Steady Pro menurut gue masih menjadi salah satu gimbal terbaik yang harganya juga masih terjangkau. Dan mungkin semakin terjangkau ya. Desainnya pun masih mirip dengan yang sebelumnya yang memudahkan kita untuk langsung paham cara pakainya. Tanpa aplikasi pun kita bisa menggunakan banyak mode, apalagi dengan hadirnya aplikasi Brika Steady Q. Potensi gimbal ini tuh keluar semua, nice banget. Dan menurut gua, ini tuh masih sangat worth it untuk dipakai berkonten di tahun 2024. Apa pendapat kalian tentang gimbal ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Thanks yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan thanks juga buat Brika yang udah ngasih kita kesempatan untuk cobain gimbal ini. Kita senang banget loh, karena ini pertama kalinya kita ngebahas sebuah gimbal ya. Dan kita tungguin produk keren lainnya. Gue Ilham pamit, dan bye!